Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini masih diberikan jatah usia, kesehatan, kekuatan, kemampuan. Oleh karenanya marilah kita senantiasa mensyukuri segenap nikmat tersebut yang masih Allah karuniakan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih istiqomah mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga menjadi wasilah turunnya keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkah Nabi, hingga kita insyaallah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ya, kita akan mencoba mengurai atau memaparkan ya satu tema, yaitu satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Ya. Jadi sekali lagi, satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Sering kita mendengar keluhan dari teman kita, keluhan dari anggota keluarga kita, keluhan dari tetangga kita. Jadi keluhan dari siapapun, pastikan ketika keluhan itu keluar, pasti dia ada problematika. Atau dia mempunyai satu kesulitan, sehingga diungkapkan kesulitan itu, dicurhatkan merenya, supaya ialah beban kesulitan itu tidak terlalu berat dirasakan ketika sudah dicurhatkan. Nah, maka ketika seseorang merasa kesulitan, kita semua pernah mengetahui, bahkan hafal sebuah surat yang dimana ayatnya menyatakan fa innal ma'a usri yusron. Sesungguhnya
di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian diulangi kembali ayat itu. Ya. Fa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi kalau kita fahami, ternyata di dalam ayat itu satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Karena ya kalau kita fahami, fa inna ma'al usri, ya, sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kesulitan itu sebetulnya satu eta-eta keneh kesulitan mah. Itu. Cuman kemudahannya oleh Allah diberikan 2 kali, kemudahan 2 kali. Maka sekali lagi ya, satu kesulitan mustahil mengalahkan 2 kemudahan. Jadi sebetulnya Allah telah memberikan kemudahan kepada kita. Baik, sebagai mukadimah mari kita kaji ya bagaimana Quran surat 94, yaitu surat Alam Nasroh ya. Ya. Alam Nasroh. Ya, surat 94 ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sadaqallahul azim. Maka sesungguhnya bersama kesusahan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Betul sekali. Ya, fa inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran. Jadi karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Dan lagi-lagi sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ya, kita hafal ayat ini, namun ya kadang hati ini lalai. Salam. Sehingga tidak betul-betul merenungkannya. Atau mungkin kita pun belum memahaminya. Padahal jika ayat tersebut betul-betul direnungkan, ya, sungguh luar biasa faedah yang dapat kita petik. Jika kita benar-benar mentadaburi ayat ini, nah ini ya fungsi tadabur ya. Sungguh berbagai kesempitan akan terasa ringan dan semakin mudah kita pikul. Ya. Marilah kita coba merenungkan bagaimana tanggapan para mufasir,
pakar ahli tafsir mengenai ayat ini. Para pakar tafsir menerangkan bahwa kesulitan yang disebutkan dalam ayat ini ya hanyalah satu. Karena nah ini ya. Kenapa bahwa kesulitan yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah satu? Karena menurut ilmu nahwiyah ya, ilmu nahwu itu menggunakan isim ma'rifat, sesuatu yang sudah tertentu. Mangga tinggal upami aya isim ma'rifate aya alif lam cenah. Fa inna ma'al usri tuh nya. Kalau ada alif lam itu ma'rifah. Kalau sudah ma'rifah artinya ya sesuatu yang sudah tertentu. Jadi sudah ditentukan. Kesulitan itu sudah ditentukan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan itu sudah ditentukan. Makanya pakai alif lam. Alif lam itu adalah ya isim nakiroh, isim ma'rifat, maaf. Sesuatu yang sudah tertentu. Jadi sudah tos dimaklum gitu. Memang sudah ditentukan. Kalau ada alif lam itu sudah ditentukan. Sudah mafhum cenanya. Namun ya kita pahami maksudnya kesulitan pertama sama dengan kesulitan yang kedua. Sok tinggali ayat alif laman sami. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kenapa yusronnya tidak pakai alif lam? Tekieu. Fa inna ma'al real yusra. Katanya. Tetapi ieu mah beda teu nganggo alif lam, yusra nama cenah kitu. Nah, alif lam ini ya. Sedangkan kemudahan dalam ayat ini adalah dua, karena ia menggunakan isim nakiroh. Sesuatu yang penunjukannya belum tertentu, belum dikenal. Maksudnya kemudahan pertama dan kedua itu berbeda. Jadi ya jadinya kesulitan yang ada itu hanya satu, sedangkan kemudahan itu ada dua. Ya. Jadi kesulitan itu hanya ada satu, tapi kemudahan itu ada dua. Maka satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Jadi kalau kita pahami, ketika seseorang mengalami kesulitan, mengalami kesempitan, itu sebenarnya ya sudah Allah siapkan, ya, sudah Allah siapkan solusinya, sudah Allah siapkan beserta kesulitan itu kemudahannya. Tinggal kita mau memahaminya seperti apa dan bagaimana untuk mencapai dari kesulitan menuju kepada kemudahan. Ya, itu ahli tafsir mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, ya, ini ahli tafsir, mengatakan bahwa ketika turun surat Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nah, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ketika turun surat Alam Nasrah ayat ke-5 dan ke-6 ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya kabarkanlah absiru
Cek bahasa Sunda mah bubungah. Ya. Absiru, kabarkanlah berita gembira. Bubungah, cenah bejaan, bubungah. Kepada siapa? Yaitu bahwa ya, atakumul yusru, akan datang kepada kalian kemudahan, lan yagliba usrun yusraini. Kabarkanlah bahwa akan datang kepada kalian kemudahan, karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Eta teh sabda Nabi. Sekali lagi, kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan, karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Itu kata Nabi. Jadi sing yakin we gitunya. Ketika ayeuna orang merasa aduh kumaha, engke ge dijawab ku Allah. Gitunya. Cuman nanti akan ada jawabannya bagaimana? Ya. Ini kita kaji dulu secara tafsir, para ahli tafsir menafsirkan ayat ini. Kemudian perkataan yang sama disampaikan oleh Qatadah. Qatadah mengatakan, diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan ayat tadi, ayat fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Ya, lalu beliau mengatakan lan yaglibu usru yusraini. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Tuh. Jadi tenang cenanya. Jangan merasa sempit dada ketika kita menemukan kesulitan. Tenang, cek Nabi teh kitu. Moal mungkin cenanya kesulitan, satu kesulitan ngalawan dua kemudahan. Moal mungkin cek Rasul teh. Kemudian Al-Imam Ibnul Mubarak berkata dalam kitab Al-Jihad bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Abu Ubaidah yang baru tiba di Syam dan dihadang oleh musuh kala itu. Nah, isi tulisan Sayyidina Umar adalah amma ba'du, tidaklah Allah menurunkan kesulitan pada seseorang mukmin, melainkan setelah itu Allah akan datangkan kegembiraan padanya. Karena ingatlah, satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Kemudian dalam surat tersebut Sayyidina Umar menyebutkan Quran surat 3, surat Ali Imran. Kita buka ayatnya terakhir, ayat terakhir, yaitu ayat 200. Surat 3 ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
muflihun. Sabiru wa rabitu taqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sadaqallah. Jadi berbagai riwayat ya semuanya menerangkan maksud yang sama, yaitu di balik kesulitan ada kemudahan yang begitu dekat. Itulah maksud dari perkataan satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Kemudahan akan terus mengikuti kesulitan dalam keadaan sesulit apapun. Ya. Maka kuncinya adalah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu tak eta. Palebah nu kadua kalina. Memang sih ari sabar ieu mah bisa cenah sabar sakali. Tapi begitu datang deui, aduh, da sabar teh batasna cenah tuh. Pira kurang cicing wae. Gitu. Artinya begini, banyak orang yang ditimpa kesulitan tidak sabar. Akhirnya dia mencari jalan yang lain. Jadi bukan jalan kesabaran. Dan memang hese gitunya. Padahal kata Allah ditekankan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Aduh. Kalau sudah ditekankan dua kali berarti penekanan yang ditekankan oleh Allah itu sangat kuat. Sabar, sing kuatnya sabarna sing kuat. Sama pelolobana teh kalaruat. Itu. Dina kesulitan teh. Jadi ujian kesulitan itu banyak yang tidak kuat ketimbang ujian kemudahan. Ketika seseorang diuji dengan kesulitan, aduh, ngerasa diuji. Tapi ketika diuji dengan kemudahan, manusia tidak merasa diuji. Mudah we gitu kan. Padahal itu adalah ujian juga dari Allah. Nah, kemudian ya, kita fahami bahwa ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru itu ya kadang mungkinnya abdi ge anu nyeramahkeunna cantang tuh bisa nu kadua kalina. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru ta. Cing diuji kesabaran ustad cenah ieu sarua. Tewew aya we urusan-urusan anu membutuhkan kesabaran orang teh. Sing salabar we. Da pada kae mah geunah we nyebut kitu teh. Sing salalabar we. Heeh. Cantang tuh lamun diuji kudu sabar, teh sabar. Keur nyupiran ye. Teu ngolongon we teh sabar. Terus saya tiba-tiba set gitu kan. Ya. Saya pernah membawa orang yang memang mungkinnya sok amok-amokan dicanak ku abdi teh set. Aduh meni jiga teh jengkel ningali abdi teh. Nyepira teh sabar-sabar teuing. Jadi abdi duke heula kan gitu. Itulah ya latihan sabar teh ternyata dalam kehidupan nyata. Ya, ketika ada datang perkataan-perkataan yang nyesok we. Ujug-ujug aya careosan anu langsung ka dieu. Di dieu teh langsung naik ningan ka dieu teh.
Tet. Itu. Itu kesabaran. Tapi kalau udah kena sekali, akan datang 2 kali. Ya. 2 kali berarti akan datang 3 kali. Di ayat sini kan? Betul. Jadi kalau sekali, tapi nanti datang lagi. Datang lagi. Makanya ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Sing salabar we. Jeung kuatkeun cenah. Jadi kita seperti tambahan, Pak. Bari kae. Jadi sing salabar we jeung sing karawat nya nu sabar teh tah tambahan deui. Teu cukup kun saukur sakali, Allah ge 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Jadi kita meyakini ya ketika kita sabar sok ke da aya jalan keluar dari kesabaran orang. Oh iya geningan datang ya hasil sabar mah cobalah bentuk sabar orang. Ya, mungkin yang akan kita temui adalah penyesalan karena tidak sabar teh. Cobalah bentuk sabar. Mata kata Allah, "Wa ma sabruka illa billah." Tiadalah kesabaranmu melainkan pertolongan dari Allah. Dalam bentuk sabar masuk. Ya, begitu ada pertengkaran, dua nana teu salalabar, kan cilaka dua nana. Tidak ada pertolongan dari Allah. Tapi ketika ada seseorang yang sabar, udahlah mengalahlah. Gitu kan. Nah, maka wa masabruka illa billah, tiadalah kesabaranmu kata Allah. Itu kepada siapa? Kepada Nabi coba. Tiadalah kesabaranmu melainkan pertolongan dari Allah. Jadi ketika orang mampu menahan kesabaran, berarti benar pertolongan Allah bakal datang. Tinggal di mana we? Gitu. Yakin. Betul. Maknya Allah salah. Ya? Ada amalannya surat Al-Baqarah 250 tak amalkeun. Rabbana afriq alaina sabra. Gusti paparinkeun ka abdi kasabaran eta amalanana. Mohon eta teh doa. Surat Al-Baqarah ayat 250. Eta amalanana teh. Jadi amalanana doa we ngadoa, da kudu disuhunkeun kasabaran teh. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, itu teh ceritana kan cerita Talut dan Jalut dia akan berperang. Itu, tapi ayat doa di dinya, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhanku, afriq alaina sabra. Limpahkanlah kepada kami kesabaran. Namun teu sabar cari laka cenah gitu. Itulah makna yang kedua, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Bios diinjek-injek oge, tapi da angke ge itunya diteje. Itu kita mah terlalu menuntut Iya. minta sabar, tapi urang mah berusaha untuk sabar. Gitu. Anu menyebabkan hilangnya pertolongan dari Allah saya kira. Karena kan ada ayat yang menyatakan tadi, wa masabruka illa billah. Tiadalah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Itu tadi nu palebah dinya nanya. Kita perhatikan Quran surat At-Tolak ya, surat At-Tolak. Ya, surat At-Tolak teh surat 60 berapa? Surat 65. Surat At-Tolak. Ya, surat 65 ayat ke-7. Nah, surat 65 ayat ke-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ieu teh janji Allahnya. Sayaj'alullahu ba'dai usri yusron. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Pernah ada yang ikut pengajian ya mentadaburi ayat-ayat Allah, ketika dia memahami ayat ini ya, dia ngomong begini, Allah kelak memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Abdi cenah ngagebeg cenah Pak Ustad, kunaon ngagebeg? Saya merasa kelapangan, berarti cenah lamun geus lapang sabalikna bakal sempit cenah. Itu. Waduh, pertanyaan yang super saya bilang. Kan kalau yang sedang sempit ya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Tapi lamun dibalikeun, Allah akan memberikan kesempitan sesudah kelapangan. Gitu teu. Nah, jawabannya adalah tidak. Selama dia taat, Allah tidak akan mencabut nikmat. Itu. Jadi selama dia mentaati Allah, nikmat mau dicabut. Kada bi ali Fir'aun, seperti cenah keluarga Fir'aun. Ketika diajak oleh Nabi Musa taat, eta kerajaanana bakalnya tidak akan tergoyahkan karena memang sudah Allah berikan kekuatan. Tapi oleh karena ya dia tidak mentaatinya, maka Allah cabut cenah nikmatna. Jadi kata Allah, memang yang namanya jabatan, kekuasaan itu teh nikmat dengan fasilitasnya. Tidak ada yang bisa memungkiri sok. Kenapa sekarang ya orang berlomba mencalonkan diri menjadi para pejabat? Karena memang fasilitasnya enak. Apa? Iya, berharap mendapatkan fasilitas itu. Iya, sok, jelas. Karena itu kenikmatan. Sana sok we dah jadi pejabat mah dah. Istilah namanya itu. Nah, maksudnya ketika seseorang ya
menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mencabut nikmat. Itu. Nah, dalam ayat ini Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ibnu Katsir ya menafsirkan, mengatakan dalam ayat ini surat At-Tolaq ayat 7, ini merupakan janji Allah, dan janji Allah itu pasti, tidak mungkin Allah menyelisihinya. Geus pasti cenah, lamun geus aya kasusah mah sok aya kabunga. Ya. Soalna ayatna sayaj'alu sin di sana ya akan pasti sayaj'alu pasti akan Allah jadikan setelah itu kesempitan atau setelah ya kesempitan itu pasti ada kemudahan. Ya, kadang orang sok berpikirna anu can kejadian geus dipikiran gitu maksudna mah. Belum terjadi nih. Wah, kita sudah memikirkan aduh gimana padahal kan setelah dijalani mah kan geuningan teu sakara-kara kitu nya. Sok satu perkara saja, satu perkara yang akan kita hadapi can ieu dijalankeun geus dipikiran kan. Aduh kumaha. Ya seperti kamari lah akan mengadakan acara kanu hariwang kumaha ya. Sok sieun cenah gitu. Padahal geuningan da ari geus prung mah biasa we. Inggis ku bisi. Saya pernah diundang hanya untuk berdoa di Jakarta. Wayahna cenanya bantuan ngadoa jeung budak yatim cenah di Jakarta. Padahal yang mengundangnya IO, Event Organization. Ya, IO ini akan menyelenggarakan acara itu orang nomor 1 di Indonesia cenah. Jadi minta doa kepada anak yatim dan ustadz ya supaya acara ini jangan sampai itu membuat malu IO itu kan. Ini cenah lamun ceuk kasarna mah jangan sampai presiden ti soledak gara-gara itunya teu baleg cenah neun itu neun ieu cenah. Kan itu teh hal anu dikhawatirkan ya. Karena kan hal belum terjadi geus dipikiran kan gitunya. Aduh kumaha ya sangkan ieu. Sampai Kak mengundang anak yatim, mengundang ustadz supaya berdoa supaya acaranya sukses, jangan sampai ada itunya perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ya, kalau ukuran manusia mungkin itu adalah suatu kesulitan. Aduh kumaha. Itu kan. Tapi ketika kita yakin terhadap ayat-ayat Allah, jalani we. Dan ternyata sudah setelah dijalani mah teu sakara-kara geuningan. Be aja. Sok naon wae sok perkara apa saja. Nya ada eta Kang Nur ke bakal nikahkeun putrina. Eta teh kan wah geus riweuh tuh wah kumaha wae. Iya, betul. Pertanyaan yang sangat bagus. Ulah kumaha engke kumaha. Iya. Betul. Ya, engke kumaha ya. Mohon engke teh kumaha tapi kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin tanpa istilah nama menapikan ikhtiar. Jadi ikhtiar mah jalankeun we semaksimal mungkin. Talamun geus faida azamta fatawakkal ala Allah. Lamun geus nya urang teh geus satekah pola sudah mempersiapkan ya atau setidaknya bertawakal kan tidak tahu
kejadiannya besok kan kita tidak tahu. Tanya tawakal jalmi ka Gusti Allah teh. Kan kejadiannya gencan. SOP, standar operasional. Jadi prosedurnya sudah ditempuhnya eta mah kumaha engke we, kumaha Allah. Gitu. Ya, seperti ada tiba-tiba seorang datang kepada Nabi bawa unta, kemudian untanya itu dikencarkeun. Ya Allah, Rasulullah tawakal sama salah tawakal kitu mah. Cek Rasul teh. Ye, jalma nu tawakal mah beungkeut heula, cenah talian heula, geus di talian mah tawakal ka Allah da geus di talian. Nya, tak eta tawakal gitu. Kalau sudah berikhtiar maka nyatosnya culkeun tawakal ka Allah. Karena apa? Bisa jadi walaupun sudah dikunci, walaupun sudah diikat, bisa jadi dibuka, bisa jadi dibongkar, bisa jadi kan gitu. Tawakalnya ke Allah. Seseorang bertawakal kepada Allah. Seperti itu. Jadi ayat ini ya merupakan janji yang benar-benar akan ya ditepati intinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin ya ayat ini diselisihi, karena tidak mungkin, pasti akan terjadi. Kemudian yakinlah bahwa di balik setiap kesulitan ya pasti ada kemudahan yang begitu dekat. Jadi caket sasnama. Mujahid mengatakan kemudahan akan senantiasa mengikuti kesulitan. Jadi ditutur-tutur we di mana aya kesulitan teh itu mudah teh nuturkeun. Pasti we kesulitan teh bakal beres. Nu datang mudah. Asal tadi kuncinya satu sabar. Yang kedua adalah tawakal. Ya, jadi tawakal jadi sebab utama keluar dari kesempitan. Tawakal kumaha ye? Gitu kan? Jadi kalau di awal-awal kesulitan, kadang belum datang pertolongan atau jalan keluar. Ya. Namun ketika kesulitan semakin memuncak, semakin di ujung tanduk, maka setelah itu datanglah kemudahan. Mengapa demikian? Karena di puncak kesulitan, hati sudah begitu pasrah. Hati pun menyerahkan seluruhnya kepada Allah, Rabb, tempat bergantung segala urusan. Itulah hakikat tawakal. Jadi lamun jalmi anu geus tawakal mah nya atoslah ikhtiar sudah naon atunya cek bahasa Sunda mah geus beak dengkak urang teh cenah euy. Sudah maksimal ya. Tapi hasilnya seperti ini ya sudah. Tawakal kita kepada Allah. Jadi ya betul, ikhtiar ketika kita mengikhtiarkan standar ya atos tadi sudah disempurnakan ikhtiar kita. Kemudian ternyata masih ada itu kan kejadian-kejadian. Tapi kalau tidak disempurnakan ikhtiar kita tadi, nah itu kesalahan karena kita tidak mengikhtiarkan secara sempurna. Makanya tawakal dalam artian Syekh Yusuf Qaradawi itu ketika membahas tawakal saja yang namanya tawakal kana tuh ngebahas lagi itu kan tentang tawakal itu ternyata subhanallah tidak semudah yang diucapkan tawakal we sing salalabar we sing tawakal we nya sih gampang nyari tamah. Ya, gampang ucapkeun tawakal kan gitu. Pas dibuka mah wah geuningan. Tapi pada sabar. Uluh ayatna teh geuningan, murudu kan gitu. Jadi tetaplah ari cek Allah teh geus entong matak jadi sempit dada urang. Gara-gara terus we cek dulu subang mah jalma leutik mah jiga sireum, mus-mus katincak, cenah mus-mus katincak gitu kan. Ya bae lah.
ya sudah, gitu kan? Kita kalau melihat ayat ini, nabi saja, nabi ya mendapatkan siksaan. Kalau mau dibalas, sok setimpal. Cuman Allah menyatakan, akan tetapi jika kamu bersabar, berarti itu nggak balas berarti. Ya. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi lebih baik. Sok erek saluana malawan. Ya, ada doanya. Rabbana la taj'alna fitnatal liqaumil kafirin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan sasaran kezaliman dari orang-orang kafir. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah aku dari perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Insya Allah kayak seurlahnya doa-doanya. Dan kalau jika kita melaksanakan ayat ini sebagaimana Nabi betul kan? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung oleh Allah di piwarang sabarna ku Allah. Sok lamun nek dilawan pek tapi entong ngaleuweuhi cenah. Tapi Allah eta menyatakan, tapi jika kamu bersabar, maka itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Terus ayat 127 bersabarlah cenah, berarti Allah nahan ya. Allah henteu kieu. Sok. Beakeun atuh mah kalau tekan teu. Allah tidak seperti itu, ya. Makanya ungkapan salah teh sugan we ka bawah gitu. Sugan ka bawah. Jadi ieu ayatna bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah cenah tuh. Jadi ketika kita memegang prinsip kesabaran, pokoknya mau sabar, itu teh datang pertolongan Allah. Sok we, teu kudu ku urang maksudnya, kemudian geus diserahkeun ka Allah. Deureut teh kan menang kabar itu sersi itu di tenggelan, alhamdulillah teu ku urang oge. Batur di tenggelanana cenah. Kan gitunya. Ya sok ayalah pertolongan dari Allah teh naon we. Walaupun kita diinjak-injak, walaupun kita terus didolimi, dia akan merasakan kezoliman dari orang lain. Betul. Dia mah jadi serahkannya ke Allah. Ya, geun urang nu menang pahalana, batur anu terpancingna. Masuk ke sabar yang berburu. Nah. Kasih nyerian gitu nya. Orang kafir, orang musyrik, orang fasik itu musuh yang nyata. Ya. Jadi orang kafir itu udah pasti musuh. Dengan kita Tuh syaitan rajim. Ya. Itu kan keluar dari kekesalan hati, saking kukeulna kan. Jadi orang mengucapkan syaitonir rajim. Itu. Tim penguji. Tim penguji. Tim penguji. Tangke mah sing sarale. Sing dipaparin hidayah we ya Allah ieu jelema teh gitu. Boleh ya, tidak apa-apa. Tawakal dengan bersandarnya hati kepada Allah, itulah sebab semakin mudahnya mendapat jalan keluar dari kesulitan yang ada. Jadi lamun geus tawakal diserahkeun dari ka Allah, udah itu urusan Allah. Tos nyengakeun Gusti, tos lamun geus kitu mah luar biasa. Final, udah. Maka Allah akan memberikan tadi
Di mana we jalan teh gitu kan, jalan kemudahannya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, jika kesempitan itu semakin terasa sulit dan semakin berat, maka seorang hamba bisa jadi ya putus asa cenanya. Demikianlah keadaan hamba ketika tidak bisa keluar dari kesulitan. Ketika itu ia pun menggantungkan hatinya pada Allah semata. Akhirnya ia pun bertawakal kepadanya. Tawakal inilah yang menjadi sebab keluar dari kesempitan yang ada. Karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang-orang yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupkan. Hati orang teh jadi ngerasa cekap Gusti, alhamdulillah. Ya, dicukupkan. Jadi keperluan orang teh cenah dicukupkan ku Gusti Allah teh. Baik dari kesempitan materi maupun kesempitan hatinya. Si hati teh sempit kan, namun geus diinjak-injak teh sempit dada. Jangan menjadikan ini jelasnya itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ya mungkin kalau ibu ya, kalau jadi mana namun ambak-ambakan kene aya ya wallahu alam, apakah ini memang berendi dialamatkeunana kejelema eta kitu nya saking kukeulna. Ada orang yang menyatakan sebagaimana pernyataan dalam Al-Quran. Ada ya kata-katanya begini, matilah kamu disebabkan kemarahanmu. Ayat tah surat 118 cik cobi. Surat Ali Imran 119. So, mangga sahaeun. Anu teu acan terjemahnya saja. Ya. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, Kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah. Karena marah. dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala. Wah, iya mah sadis titah pae. Cok tinggal bahasa anak. Kul cenah katakan. Mutu paeh sia. Bi ghaidikum, dengan kemarahanmu. Ngeri ieu mah titah paeh ieu mah. Hah? Rasulullah. Pan ini kan ayat ya, ayat khitabnya kepada Rasulullah. Cek Allah, katakanlah, coba. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Bade ngamalkeun ayat ieu. Iya mah ayat-ayat ieu mah mematikan. Ngase ieu dibacakeun mutu bi goidikum. Modar syaku ambak namaneh paeh sia. Wah benar ya. Ini ada ini yang mengamalkan ayat ini, Pak. Diwiridkeun. Paeh sia. Jadi kan dia marah kan. Jadi lamun ningali teh ambak-ambakan wae nya. Geus aya ku ayat ieu. Ya mungkin ka dia naik gitu. Da ibu nya teteganya lamun ngamalkeun ayat ieu. Wah, tuh kan. Bagus ya. Bubarnya itu. Jadi ya ini mungkin satu ungkapan yang memang ketika
Nah, ketika seseorang marah-marah kan menurut dokter kan dia hilang apa namanya? Metabolisme tubuh selama 6 jam. Jadi lamun ambek-ambekan setiap saat geus teh. Matilah kamu dengan kemarahanmu. Ini kan berlaku pada siapanya tadi. Ya. Dibilangnya orang kafir kan? Ya, ini orang kafir. Enggak disebutkan. Hah? Di sini tidak disebutkan orang kafir. Berarti bisa berlaku siapanya. Ya, berlaku siapa saja. Mas Nur menurut ambung terus Tapi anger, tetap saja kita harus tadi bersabar. Kuatkanlah kesabaran. Wa masabruka illa billah, tetap. Lamun jelema sabar mah tetap itu sudah berada dalam ruang lingkup pertolongan Allah. Tak eta we. Yang harus kita camkan, ya. Coba kenapa sampai seperti itu? Ibu, kenapa cenah sampai seperti itu? Karena kalau kita kata Allah, kalau kita sudah berbuat kebaikan, beriman, beramal soleh, maka kata Allah jaminannya apa? Dia tidak takut perlakuan zolim terhadapnya dan tidak takut terhadap pengurangan hak-haknya. Eta mah berarti hatena geus jongjon pisan, nek didoliman ge bae cenah. Tapi syaratnya iman dan amal soleh. Surat 20, mangga buka. Surat 20 ini kita baca ayatnya. Surat 20 ayatnya 112. Surat Toha. Surat Toha ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ظلما فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله العظيم. Jadi lamun geus iman amal soleh rek didoliman kumaha oge teu sieun, tidak khawatir paduli keur manehna. Cing Pak, kita sudah sampai sini enggak? Namun orang didoliman teh kan hayang ngalawan di mana-mana ge. Jauh kenehnya. Berarti iman jeung amal soleh orang masih dipertanyakan. Bener tuh? So, iya ku ayat iya so. Palsu. Ketika orang didoliman ku batur kan hayang dilawan wae. Tunggu noh urang. Tapi kalau Allah menyatakan ayat ini, dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, amal kebajikan, dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan zolim terhadapnya. Tidak akan khawatir perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Dan tidak pula khawatir akan pengurangan hak-haknya. Sampai hak-hak manana dikurangan. Set. Tenang we. Ceng we tenang. Apa sebabnya? Iman, lamun geus iman mah.
Mun geus iman mah hate kieu tah nyebutna ge naon? Tenang we, da aya ayat naon cing? Maliki yaumiddin. Apa artinya? Raja di hari pembalasan. Keundang kayak dibalas ku Allah, teu kudu ku urang cenah. Eta mah geus tingkat. Udah ini mah tingkat imannya udah tingkat keimanan yang luar biasa. Ya. Matakna kata Nabi, hati-hati terhadap doa yang didolimi. Bener tuh? Tidak ada ding-ding walaupun orang kafir nu ngadoana. Orang kafir punten ya, orang kafir didoliman ku urang. Itu teh si kafir teh ngadoa, dijawab ta doana. Hah? Manehna ge percaya Tuhan, ari Tuhan teh Allah. Ya, dia berdoa, ya Tuhan cenah. Da anger erek Tuhan oge da percaya nama ka Tuhan Allah ceugening cek manehna ge. Itu Allah sih Tuhan Allah. Jadi mungkin dengan ayat ini orang-orang yang zalim matakna tidak ada dinding penghalang ketika berdoa teh sababnya ieu geus diridhoi ku Allah gitu. Nya nyeri-nyeri teuing terus ngadoa sok. Didoliman teh nya ya Allah. Eta jelema teh ka abdi teh meuni kitu-kitu teuing kitu nya. Bisa jadi loh diijabah. Maka hati-hati cenah terhadap doa orang yang terdolimi. Tidak ada penghalang. Tembus langsung ke aras Allah. Ijabah. Hati-hati. Tapi sebaliknya, ini kan contoh orang yang tidak dikhawatirkan terhadap kezaliman dari orang lain. Ya. Ini contoh lagi nih yang sangat nyata. Apakah orang-orang Palestina tiap hari didolimi? Ngus nu ditemakan mah, ngus. Ya, tiap hari itu tidak beres-beres, mau beres-beres. Tapi kalau mereka ya orang-orang Palestina ini orang yang beriman dan beramal soleh, kan istilahnya marati syahid. Ya. Itu kan marati syahid, mereka mati syahid. So, karena mungkin ayat ini sudah dihafal. Ayat ini sudah difahami. Mereka tidak khawatir terhadap perlakuan zalim. Wah, sudah di bagaimanapun, didoli mana. Itu. Ya, mungkin ada perlawanan ada ya. Perlawanan pun ada, tapi kan anger perlawanannya tidak setimpal. Itunya banyak stand di balasku ketepel gitu kan. Dan tegaduh iya. Di baledog intifazoh cenanya di baledog ku batu kan gitu. Padahal terdolimi. Gitu ya. Jadi sangat jelas Ibu ya. Jadi kalau kita sudah iman kuat, amal soleh nyata, maka kata Allah ia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya. Teruslah. Udah, nanti juga Allah yang balas. Gitu maksudnya mah. Makna sabar teh didinya. Sing salah lamar we. Makna sabar teh eta. Gitu nya. Nah, maka ya tadi kembali kepada apa? Tidak mungkin cenah. Ya. Satu kesempitan mengalahkan dua kemudahan. Wah, mungkin. Pasti ya ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup ya kita tutup dengan Quran surat 3 surat Ali Imran ayatnya 108 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Sadaqallah. Jadi kata Allah, itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu, kata Allah kepada Rasul nih, dengan benar. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menjolimi siapapun di seluruh alam ini. Jadi dibacakan Al-Quran teh lain rek ngadoliman Allah teh, tapi rek maparin petunjuk supaya manusia tidak terdolimi. Ketika sampai ayat-ayat Allah ini, maka kan kita jadi fahamnya. Oh, dengan sikap seorang yang paham terhadap Quran teh harus begini kan ikut petunjuk. Jadi benar-benar bisa nahan amarah gitu kan. Dia benar-benar mampu mengendalikan amarahnya. Sehingga timbullah sifat sabar, timbullah sifat tawakal, timbullah sifat-sifat yang baik. Ya, nanti ada ayat lagi yang menyatakan tidak sama keburukan dan kebaikan, maka tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Sehingga ketika ada permusuhan antaramu dan dia, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Dan sifat-sifat yang baik itu, kata Allah, sifat-sifat yang baik itu tidak akan diberikan, tidak akan dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan sifat-sifat yang baik serta kesabaran itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang akan mempunyai keberuntungan yang besar. Mau dibikeun ku Allah teh. Jadi sifat nu hade mah moal dibikeun kajaba ka jalema nu sabar. Jeung moal dibikeun kecuali ka jalema anu bakal menang keberuntungan yang besar. Di mana? Ya di dunia dan akhirat. Beruntung kan dari jalema nu sabar mah teu cilaka gitu. Nahan diri teu sarwana. Nya atuh lamun itu gelo berarti sarua gelona. Mana mah sarwana teu sarua gelona. Mata anu sabar mah nahan amarah henteu sarua gelona. Ngapain ohnya guys. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.